Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mensubscribe dan mengaktifkan tanda lonceng, maka akan ada notifikasi pemberitahuan pada saat kami mengupload video terbaru. Dan insya Allah akan mendapatkan informasi-informasi serta ilmu tentang dunia kelistrikan. Pelanggan dan PLN mempunyai perjanjian tentang batasan daya yang disebut dengan daya kontrak. Kontrak dengan PLN dibatasi oleh suatu alat yang disebut dengan mini circuit breaker atau MCB. Dan untuk kontrak daya dengan PLN, satuannya adalah volt ampere. Peralatan listrik rumah kita satuannya bukan volt ampere, tapi adalah watt, yaitu daya aktif. Sedangkan dengan PLN, kontraknya adalah daya semu. Jadi, volt ampere tidak sama dengan watt. Untuk mengetahui peralatan apa saja yang bisa kita pakai, maka harus konversi dulu daya kontrak atau daya semu ke daya pemakaian atau daya aktif. Misal, daya kontrak kita 1300 volt ampere, maka rumusnya S sama dengan V kali I. Sedangkan daya pemakaian atau P rumusnya V kali I kali cos Pi. Cos Pi sama dengan 0,85. Atau karena V kali I, maka untuk daya pemakaian ini atau daya aktif bisa juga langsung mengalihkan daya kontrak dengan cos Pi atau 0,85. Daya aktif atau daya yang bisa kita pakai yaitu 1300 volt ampere kali 0,85 sama dengan 1105 watt. Daya kontrak 1300 VA sama dengan 1105 watt. Untuk mengetahui besaran KWH tiap bulannya pada daya kontrak 1300 volt ampere, yaitu dengan rumus V kali I kali 0,85 kali T. V kali I kali 0,085 adalah satuan rumus P, di mana T-nya itu adalah waktu
satu hari yaitu 24 jam dikalikan 30 hari jadi 720 jam. Tadi sudah diketahui V-nya 1105, kita kalikan 720. Jadi untuk daya kontrak 1300 volt ampere untuk limit kWh atau batas maksimum kWh 795,6 kWh. Adapun rupiahnya yaitu sebesar 1.075.651. Daya kontrak 1300 volt ampere, maka MCB yang terpasang yaitu daya kontrak dibagi tegangan, di mana daya kontrak adalah S dibagi V. Jadi 1300 dibagi 220 sama dengan 5,9 atau dibulatkan 6 ampere. Nah, ini untuk melihat ampere pada MCB. Jadi untuk ibu-ibu juga atau perempuan atau wanita harus mengetahui ini ya. Sudah ada. Daya peralatan listrik rumah bisa kita lihat pada nameplate di peralatan listrik tersebut. Biasanya berada pada bagian belakang. Contohnya seperti ini. Misal lampu ini kemudian dispenser ini ya untuk dayanya, kemudian kipas angin ini dayanya, dan satuannya semuanya adalah watt. Sekarang kita coba kita totalkan daya peralatan listrik di rumah kita yang misalkan kita mempunyai lampu 5 buah atau 5 titik, maka ketika kita pakai misalkan lampu itu 15 watt dikalikan 5 jadi 75, kemudian televisi jumlahnya 1 dan dayanya misalkan 95, kemudian setrika 1 dayanya 150 watt, kemudian lagi pompa air jumlahnya 1 350 watt, dan ada AC dayanya 350 watt, dan satu lagi mesin cuci dayanya 110 watt. Jika kita pakai secara bersamaan, maka total daya aktif, jadi kebutuhan dayanya yaitu sebesar 1215 watt. Total kebutuhan daya dikalikan dengan waktu. Jadi totalnya 1215 dikali 24 jam dikali 30 atau 720 jam nyala. Jadi total selama sebulan apabila kita memakai secara terus-menerus, maka KWH-nya sebesar 874,80. Dan untuk rupiah yang nanti akan kita bayar atau untuk prabayar tokennya akan kita beli sebesar 1.182.721 rupiah. Maka MCB-nya itu atau arus pada pemakaian 1215 sama dengan 6,5 ampere. Dan apabila kita
bandingkan daya kontrak kita kan 1300, kebutuhan daya 1105 watt, kemudian kebutuhan daya kita tadi sebesar 1215 watt. Maka apabila kita pakai secara keseluruhan tidak akan bisa, karena sudah melebihi dari daya kontrak. Pada arus atau MCB, daya kontraknya 6 ampere, sedangkan pemakaian kita 6,5 ampere. Maka MCB akan trip, artinya aliran listrik akan padam. Kalau istilah keseharian sering disebut juga ngejegling, ngejepret, atau ngejeklik. Apabila kita pakai secara terus-menerus selama 24 jam, maka akan melebihi daya kontraknya. Di sini KWH akan over limit, artinya nanti kita tidak akan bisa membeli token. Dan akan ada pemeriksaan dari tim P2TL, yaitu penertiban pemakaian tenaga listrik dari pihak PLN. Karena sudah jelas di sini KWH-nya melebihi limit yang telah ditentukan dari daya kontrak sebesar 1300 volt ampere. Kemudian dari segi pembelian atau pembayaran di luar admin dari bank atau admin PPOB itu sebesar 1.182.721 rupiah. Apabila konversi ke rupiah pun limitnya melebihi dari daya kontrak yang sudah ada. Nah, apabila seperti ini lebih baik kita laksanakan penambahan daya saja. Berikut adalah kontrak daya pelanggan satu pas yang tersedia di PLN. 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, 2200 volt ampere, 3300 volt ampere, 4400 volt ampere, 5500 volt ampere, dan 7700 volt ampere. Kemudian pada MCB yang terpasang nantinya sebesar seperti data pada tabel ini. Dan nantinya apabila kita memakai tenaga listrik, kita lihat peralatannya kita jumlahkan tidak akan melebihi dari daya watt yang sudah ada pada tabel. Dan untuk KWH per bulannya, limitnya atau maksimumnya seperti pada data KWH per bulan ini. Solusinya bagaimana? Yaitu dengan tambah daya. Misal untuk daya 900 kita sudah membeli token sebesar 550,8 KWH. Ketika melebihi itu, maka kita tidak akan bisa membeli lagi karena sudah over limit. Yaitu salah satu kenapa tidak bisa beli token, karena limitnya sudah melebihi dari yang sudah ditetapkan. Jadi sudah melebihi 720 jam nyala. Artinya itu kita pakai peralatan setiap menit, setiap detik, dan setiap jam dalam waktu 30 hari itu sudah melebihi dari 4 ampere. Kemudian untuk harganya saya sesuaikan dengan TDL yang berlaku pada saat ini. Nah, jadi kesimpulannya, 1. Kontrak daya dengan PLN adalah satuannya adalah volt ampere bukan watt. Kemudian kontrak kita ada pembatasnya yang disebut dengan MCB. Sebelum pasang baru, hitung dahulu kebutuhan dayanya. Selanjutnya, pada saat memberi peralatan listrik,
harus difikirkan juga kebutuhan daya atau daya yang tersedia di rumah kita. Peralatannya tidak bisa dipakai karena daya di rumah kita kurang. Kesimpulan yang lainnya, kita mengetahui daya kontrak satu pas di PLN. Jadi untuk yang mau tambah daya dan pasang baru, kita sudah tahu cara hitungnya, dan apabila pemakaian KWH melebihi limit yang ditetapkan, tidak bisa membeli token dan akan diperiksa, akan kena denda penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TR. Demikian untuk penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih. Mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan tanda lonceng agar bisa melihat video terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.